Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi para pencinta YouTube yang budiman. Lama saya tidak muncul, akhirnya rasa kangen saya terhadap pencinta YouTube saya yang saya hormati membuat saya kembali muncul. Karena setelah sekian lama saya mengamati kondisi yang ada di sekeliling kita, di mana saat ini benar-benar telah terjadi krisis akhlak anak-anak kita, di mana dia tidak lagi patuh sama orang tua, setiap disuruh iya. Jadi kalau saya lihat fenomena yang terjadi itu benar-benar fenomena tanda-tanda akhir zaman seperti yang disampaikan dalam Quran juga dinyatakan akhir zaman itu tanda-tandanya udah mulai muncul. Kita lihat orang tidak lagi menghargai agama itu bagaimana, udah menganggap itu sebagai hal-hal yang biasa aja. Kita lihat contoh yang paling viral yang buat saya agak risau. Seperti bekas Menteri BUMN di era SBY, Bapak Dahlan Iskan. Dia seorang profesor yang udah haji, dia juga udah umroh, bisa berubah keyakinannya. Ya mungkin karena dia terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang ateis lah kalau boleh saya bilang ya. Masa iya katanya nggak perlu rumah ibadah, nggak perlu berdoa, cukup jadi orang baik. Dan dia akuin terus terang bahwa dia adalah aktivis di agama barunya itu. Namanya kalau saya nggak salah Buddha Suci. Dia belajar itu di Thailand. Dan akhirnya terang-terang dia berani sampai keluarganya sendiri nggak terima, tapi mau diapain, itu keyakinan dan itu memang hak ya. Cuma kalau ini kita biarkan, kalau kita nggak awasi generasi muda kita, mau jadi apa? Sangat sayang kan orang tua yang dari kecil membesarkan, mendidik, pas sudah gede jadinya kayak gitu. Saya berpikir gitu, kita tahu dia pernah jadi menteri, dia seorang pintar lah, profesor. Tapi kok bisa? Itu kemungkinan, ini perasaan saya aja, mungkin ibarat ini bikin rumah, fondasinya kurang kuat. Dia masuk ke wilayah yang lain yang angin itu agak kencang, sehingga akhirnya rumah itu bisa berubah bentuk, bisa berubah adabnya. Yang tadinya mungkin adab barat jadi adab timur. Maka di sini yang saya agak risaukan itu, tolong saya minta pada keluarga-keluarga muda yang baru punya anak satu, begitu juga orang-orang yang sebaya saya, coba diawasin anak cucu kita. Kalau perlu kita kembali ke masa-masa dulu, bagaimana cara mendidik. Dia belajar di sekolah sampai di rumah, kalau perlu kita kasih kesempatan mulai dari jam 8 sampai jam 9, cukup 1 jam, perhatikan. Jadi kita nggak bisa mengikuti akhlak-akhlak orang barat, karena kita memang bukan barat. Jadi yang baik dari sana harus kita ambil. Jadi kalau boleh saya bilang, kita pinjam lah istilahnya Roma Irama, ambil isinya, buang kulitnya. Mana yang bagus kita ambil, yang enggak itu harus dibuang. Enggak bisa ditelan mentah. Kalau ditelan mentah akibatnya, saya nggak bisa bayangkan 10-20 tahun lagi generasi kita ini mau jadi apa. Jujur setelah melihat kondisi yang ada itu, setelah melihat kondisi yang ada, saya jadi risau, benar-benar risau. Mau jadi apa anak-anak? Saya ingat para penonton, ingat kawan-kawan, ingat anak-anakku, ingat saudaraku, bahwa anak itu amanah. Kan Rasul juga bilang, setiap kita adalah pemimpin. Dan semua akan dipertanggungjawabkan bagaimana yang dipimpin. Apakah kita mau orang tuanya udah bagus-bagus istilahnya, tahu-taunya di tengah perjalanan anak kita meleset, itu tanggung jawab kita. Jadi saat ini mendidik anak itu bukan lagi cuma sampai akhir balik. Dia udah menikah pun kita harus awasi. Sebab apa? Budaya dari luar itu kencang sekali masuknya. Kalau kita nggak punya fondasi, ya terjadilah seperti, saya ulang lagi, seperti terjadi kayak yang menimpa saudara Dahlan Iskan. Dia udah tua kok. Masa udah umur 70 kok malah bisa kayak gitu. Memang hak dia, tapi kan kita sangat miris gitu. Bukan karena saya muslim, bukan. Tapi secara logika betapa kecewanya orang tuanya di dalam kubur sana.
anaknya bisa, ya kalau boleh saya bilang agak istilah banyak saya lihat istilah murtad gitu, kan jadi sedih kita. Hanya itu dalam kesempatan ini saya mengingatkan dan menghimbau untuk saya pribadi dan untuk keluarga saya dan orang-orang dekat saya, tolong perhatikan generasi kita, harus dipantau. Ada kan sekarang pengawasan melekat, sejauh mana anak kita ini harus kita bina. Ada saatnya kita tuh harus kembali keras, kalau nggak gitu hancur sudah. Generasi kita ini nggak jadi apa-apa kita. Hanya itu untuk sekedar melepaskan kangen saya di sore ini. Dan di situ juga saya meminta kepada Departemen Agama, apalah namanya, bagaimana aturan-aturan yang kayak gitu tuh harus ada. Kalau dulu kan diperketat, agama yang diatur, yang diakui itu hanya berapa. Yang kayak gitu tuh harus ada pintu-pintu, harus ada batasan-batasan. Kalau memang perlu dilarang ya dilarang aja. Coba bayangkan apa jadinya kalau kita hidup udah nggak punya aturan. Dengan entengnya dia bilang bahwa agama itu sumber konflik. Jadi padahal agama itu sendiri diturunkan ke dunia ini untuk kedamaian, mengatur bagaimana cara hidup bertetangga, bagaimana cara hidup kita sesama manusia. Jadi mungkin itulah yang ada unek-unek saya di sore ini, sekadar melepaskan kangen saya dan juga untuk kembali mengoreksi kita lah yang udah tua-tua ini. Kita harus berani bertindak, bukan lagi saatnya untuk berpangku tangan. Dan saya akhiri, kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin terlalu keras, mungkin karena saya agak miris saya melihat kejadian kayak gitu. Saya minta maaf, nggak ada tujuan saya memprovokasi atau berpihak ke siapa-siapa. Lebih dan kurangnya, kalau ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi. Kalau seandainya ini bermanfaat, itu mungkin Allah sedang berusaha membangkitkan saya untuk membimbing supaya saya bikin YouTube lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.